Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilit Anggreni. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari kelompok kami, di mana pertama-tama kita harus membuat database. Di sini kami telah membuat database dengan nama KLP RESTful, dan setelah membuat database kita harus membuat tabel. Di sini kami memberi nama dengan tabel user. Nah, di dalam tabel user ini terdapat field yaitu ID, username, password, dan status. Kemudian kita harus memasukkan beberapa data yang akan diuji. Di sini kami telah memasukkan 3 data yang akan diuji. Terus penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nur Fadilah Siramat. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Lulut Anggreni. Pertama-tama, kita membuat file dengan penamaan user login .php, di mana kita menyimpan ke folder sum, folder htdoc. Nah, kita masuk ke dalam listing, di mana di sini terdapat listing untuk membuat database, di mana kita memasukkan nama server sebagai localhost, nama pengguna sebagai root, password dikosongkan, dan nama database sebagai kelompok RESTful. Listing ini untuk mendapatkan parameter dari URL dengan menggunakan metode get dan diperiksa apakah itu mengandung nilai atau tidak. Selanjutnya, listing ini yaitu listing untuk menyimpan ke dalam variabel get. Variabel get di sini kami membuat query SQL untuk memeriksa apakah penggunaan valid atau tidak. Nah, pada listing yang ini yaitu listing untuk menjalankan query SQL dan memeriksa output. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fadia Fadillah. Baiklah, setelah tadi dari penjelasan Saudari Lila, kemudian dilanjutkan dengan jika ada pengguna yang valid, maka kami akan meneruskan user ID sebagai respon dari layanan. Jika pengguna valid, maka akan tampil seperti ini. Jika tidak ada pengguna dalam database dengan user ID dan password atau passwordnya salah, maka akan tampil pesan seperti ini. Enter correct username or password. Kemudian di sini logika utama kita telah selesai, tapi sekarang kita harus membuatnya mengatur parameter content type dan melewatinya sebagai respon dari JSON. Sekarang akhirnya kita menutup koneksi MySQL. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Husnul Hatimah Basri. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya dengan menampilkan outputnya. Pertama-tama, saya mengujinya pada browser. Di sini saya memanggil localhost user login.php dengan username Mira @gmail.com dan password sama dengan Mira. Kita uji. Di sini responnya login sukses seperti pada listing. Berarti data pada database atau tabel ada. Kemudian apabila misalnya kita mengubah di sini, maka terdapat pesan enter correct username or password seperti pada listing ini. Kemudian apabila saya tidak memasukkan username apapun, maka di sini yang akan muncul yaitu respon status sama dengan -2 message enter correct username seperti pada listing paling bawah. Kemudian pada Postman
kita coba pada Postman apakah berhasil. Di sini kita menggunakan parameter get atau metode get. Kita send sama dengan pada browser sebelumnya. Kemudian kita coba dengan menggunakan username dan password, dan login sukses. Berarti terdapat data username Niraf @gmail.com dan password Niraf pada label user. Kemudian apabila password misalnya kita ubah, maka yang akan terjadi yaitu status sama dengan -2, kemudian message enter correct username or password. Nah, inilah cara untuk mengimplementasikan web client server PHP atau MySQL dengan Android. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.